Hai semuanya, jumpa lagi di channel Indras Kitchen. Kali ini aku bikin ide jualan simple, kekinian dan juga unik. Untuk rasanya ini enak banget. Yang mau tahu resepnya yuk simak videonya sampai habis karena info dan penjelasan sudah lengkap. Pertama, siapkan teflon dan masukkan 27 gram tepung maizena. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Tambahkan 200 ml air, ini langsung kita masukkan semuanya saja. Dan ini kita aduk hingga tercampur rata sampai tidak ada tepung yang berkerindil ya bun. Selanjutnya kita tambahkan 40 gram susu kental manis. Dan untuk sisa susu yang ada di wadahnya juga kita ambilin supaya tidak mubazir. Masukkan 50 gram keju cheddar atau bisa juga diganti dengan keju oles ya. Tapi kalau mau lebih ekonomis kalian pakai keju cheddar aja. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata. Nah ini sudah tercampur rata, kemudian bisa kita masak di atas kompor. Di sini aku memasaknya menggunakan api sedang sambil terus diaduk seperti ini. Sampai nanti si adonannya itu mengental dengan sendirinya. Jadi di tahap ini jangan pernah berhenti untuk mengaduknya. Kita aduk aja terus sampai adonan mengental seperti ini. Kemudian kita masukkan 20 gram margarin. Dan kita aduk kembali hingga tercampur rata. Kita aduk terus menggunakan api sedang sampai nanti margarinnya meleleh dan adonannya akan meletup-letup ya bun. Dan kalau sudah meletup kayak gini tandanya sudah matang. Bisa langsung kita matikan api kompornya. Dan untuk adonannya bisa kita pindahkan ke dalam wadah. Aku pindahkan ke mangkok kecil dan jangan lupa kita tutup. Bisa menggunakan plastik wrap kayak aku atau bisa juga kalau mau pakai kain ya bun. Pastikan kainnya sudah bersih. Dan ini kita biarkan hingga dingin. Kita ke tahap selanjutnya. Di sini aku siapkan kukusan dan aku akan kukus 600 gram ubi ungu. Untuk ubi ungunya ini berat bersih ya bun. Kemudian ini aku kukus sampai matang kurang lebih selama 15-20 menitan. Dan kalau sudah matang ini bisa kita tes tusuk menggunakan garpu. Nah ini sudah mudah ditusuk dan juga sudah empuk ya bun, tandanya sudah matang. Bisa langsung kita angkat dan kita pindahkan ke dalam wadah yang lain. Di sini untuk ubinya sudah aku pindahkan ke wadah yang cukup besar dan ubinya ini mau aku haluskan supaya lebih cepat. Di sini aku menghaluskan menggunakan ulekan aja. Nanti kalau pakai garpu itu agak kelamaan ya bun. Jadi pakai ulekan kayak gini bisa lebih cepat kok. Pastikan untuk ulekannya itu kita alasi menggunakan plastik ya. Nah ini setelah aku haluskan menggunakan ulekan, kemudian aku coba aduk pakai centong nasi kayak gini untuk memastikan apakah semuanya sudah halus atau belum. Nanti kalau masih ada tekstur yang kasar bisa kalian haluskan lagi ya bun. Menurutku ini sudah halus. Kemudian kita tambahkan 4 sendok makan gula pasir dan kita akan aduk kembali hingga tercampur rata. Di sini kondisi ubinya itu masih hangat cenderung panas sih, jadi harus kita aduk cepet gitu. Selanjutnya kita masukkan 100 gram tepung ketan dan 20 gram tepung terigu. Kemudian ini kita aduk kembali hingga tercampur rata. Di sini aku mengaduknya pakai centong nasi karena untuk ubinya itu masih terlalu panas menurutku. Karena teksturnya itu masih kering, jadi di sini aku tambahkan sedikit air. Nanti untuk penggunaan airnya bisa dikira-kira. Tambahkan juga setengah sendok teh garam. Maaf tadi kelupaan ya bun. Kemudian ini akan aku ulenin. Di sini aku pakai bantuan sarung tangan gitu. Karena untuk ubinya ini masih agak terlalu panas ya menurutku. Jadi misalnya kalau mau kalian uleni pakai tangan tapi kalian nggak ada sarung tangan plastik, bisa juga asal tangannya juga sudah dicuci bersih. Dan juga tunggu ubinya agak hangat baru kita uleni sampai tercampur rata dan teksturnya kayak gini. Jadi untuk tekstur adonannya itu enggak yang terlalu kering gitu dan sudah bisa dibentuk. Kemudian di sini aku siapkan bahan isian keju yang sudah kita buat tadi. Ini bahan isiannya sudah dingin ya bun. Misal kalau mau kalian buat nanti isiannya lebih lumer, bisa kalian aduk menggunakan whisker ataupun mixer untuk bahan isiannya. Cuma karena aku keburu-buru ya bun, karena waktunya mepet juga. Jadi ini bahan isiannya nggak aku aduk, jadi aku giniin aja. Lalu kita ambil sedikit ubinya. Di sini aku ambil kurang lebih beratnya 42 gram dan kita isi dengan bahan isian yang sudah kita buat tadi. Untuk mengisinya juga jangan terlalu banyak ya bun, kayaknya ini aku kebanyakan. Dan bisa dilihat untuk membentuknya sedikit sulit ya. Cuma nggak apa-apa, ini bisa kita akalin, nanti kalau kurang bisa kita tambahkan adonan ubinya lagi.
Oh ya, maaf banget, sarung tangan plastik yang aku gunakan ternyata berlubang bun. Maaf banget, ini aku baru nggak pas lagi ngedit videonya. Kemudian kita bentuk bulat sambil dipipihkan kayak gini. Bisa dilihat ini sepertinya untuk adonan ubinya kurang lembab ya bun. Jadi untuk bentuknya sedikit retak. Jadi di sini aku tambahkan sedikit air. Dan untuk adonan ubinya aku akan uleni kembali hingga tercampur rata. Oke, menurutku ini adonannya sudah cukup lembab. Kemudian kita ambil sedikit adonan, beratnya kurang lebih 42 gram atau bisa juga kalian kira-kira. Lalu kita pipihkan. Terakhir kita akan isi dengan bahan isian yang sudah kita buat tadi. Untuk ngisinya juga jangan terlalu banyak, takutnya nanti susah untuk menutupnya ya bun. Lalu ini kita akan bentuk bulat seperti ini. Usahakan untuk membentuknya itu rapi dan minim keretakan. Kita bentuk bulat kayak gini aja pakai bantuan tangan. Lalu terakhir kita pipihkan. Dan sambil diratakan ya bun, kita lakukan tahap ini sampai selesai. Dan ini setelah aku buat semuanya. Kemudian di sini aku siapkan juga biji wijen putih atau kalau mau di mix juga bisa pakai yang hitam. Dan kita ambil satu buah adonan yang sudah kita buat tadi. Kita baluri dengan biji wijen putih seperti ini. Dan ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kita lakukan tahap ini sampai selesai ya bun. Oh ya, misal kalau mau pakai bantuan putih telur itu juga bisa supaya nanti wijen putihnya tidak terlalu rontok. Oh ya, maaf banget kalau ada suara ayam karena ini aku voice overnya itu pagi-pagi, jadi masih ada suara ayam tetangga gitu. Oke, lanjut, ini bisa langsung kalian goreng di minyak yang sudah panas. Untuk menggorengnya aku menggunakan api sedang. Jangan lupa dibolak-balik seperti ini supaya matangnya merata. Kalau mau dijadikan frozen food bisa langsung kalian simpan aja di kulkas dalam kondisi masih mentah ya bun. Untuk menggorengnya juga harus diperhatikan karena warna ubinya itu ungu. Jadi harus diperhatikan tingkat kematangannya dan jangan goreng di minyak yang terlalu banyak. Kalau sudah matang bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan. Lakukan sampai semuanya selesai kita goreng. Dan ini dia untuk cemilannya sudah matang ya bun. Ini kalian namain apa ya? Kalau aku sih aku namain ubi ungu isi keju lumer. Dan ini bisa kalian jual. Misal kalau dijual kita kemas menggunakan mika, tambahkan stiker thank you untuk mempercantik. Untuk harga jualnya nanti bisa kalian sesuaikan di daerah masing-masing ya bun. Kemudian untuk isiannya bisa dilihat sebanyak ini. Dan untuk rasanya ini enak banget, beneran bikin nagih, manisnya pas dan ada gurih dari flak kejunya. Untuk rasanya beneran enak banget, bisa titip-titipkan di sekolah atau di warung atau untuk isian snack box juga bisa. Di sini aku mau kasih tunjuk ke kalian untuk isiannya. Tuh sebanyak ini. Selamat mencoba ya bun, sampai jumpa di video selanjutnya.